Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya ini jam yang paling berat, tapi tidak mengurangi ya semangat kita. Saudara, suatu hari ada orang Kristen itu merantau di Kalimantan. Itu ada di Kalimantan Tengah. Nah, mereka semua ini adalah menyembah berhala, yaitu keharingan. Ya. Jadi orang Kristen ini di sana lalu menikah juga di sana, dan akhirnya singkat cerita dia sakit, lalu dia ini meninggal. Nah, saudara, karena di sana tidak ada pendeta, tidak ada orang Kristen lain, maka ada sidang di rumah adat, di rumah kampung itu, di balai desa mereka sidang. Bagaimana mau kuburkan orang ini, sementara ini orang Kristen. Kalau kita kuburkan pakai cara kita, mungkin ini nanti salah. Lalu mereka akhirnya sidang dan mereka sepakat. Ini kan orang Indonesia. Jadi bagaimana kalau kita kuburkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Paling betul saudara ini. Cerita ini sungguh. Lalu mereka oke, kalau begitu kita kuburkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, singkat cerita waktu mereka mau taruh peti ini, mau taruh orang ini masuk ke dalam, mereka mungkin kubur tidak pakai peti, mau dikuburkan ke liang lahat, mereka mulai menyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah sampailah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang semua lari semua, saudara. Mereka bilang, wah nanti kalau bangun betul bagaimana? Mereka semua lari. Ini cerita ini saudara ada di majalah Reader Digest. Ini kisah nyata. Saudara, saya waktu itu baca juga saya tertawa terpinggal-pinggal. Betul juga, karena mereka punya kepercayaan kalau nanti minta bangun jiwanya, bangun badannya, kalau orang ini bangun, lalu bagaimana? Dia bilang begitu. Semua orang lari. Begitu lari, tidak ada orang lagi, tinggal dengan kepala desa, dengan ketua adat. Wah ini bagaimana ini? Akhirnya udah kasih kubur saja, langsung tutup saja. Haleluya. Puji Tuhan. Nah ini cuma cerita intermezzo saja. Saudara, kita akan belajar di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan 6 sampai 12. Tolong bisa bantu baca ya. Tolong bantu baca Ayub pasal 1 ayat 1 lalu 6 sampai 12. Saudara, ini sangat penting karena inilah sebenarnya kita ada. Saudara sebagai imam, sebagai pendoa, panggilan saudara apa imam, panggilan saudara apa sebagai tentara. Saudara, ini sangat penting sekali. Oh, seperti itu. Untuk kita lakukan, bagaimana kita bisa masuk dalam sidang ilahi. Seperti itu. Kita sudah ditebus dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus, kita punya keberanian dengan darah, dengan tanda darah itu kita masuk ke dalam ruangan kudus. Lalu kita berbicara dengan Bapa. Ayo kita lihat. Mari silakan Pak Rubino. Ayat 1 ayat 1 lalu sambung ayat 6 sampai 12. Selain ayat dicoba. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Iya, saudara perhatikan, datanglah anak-anak, di situ ditulis Allah, itu anak-anak Yahweh, anak-anak Elohim. Berarti kita yang datang menghadap Tuhan. Terus? Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, di antara mereka datanglah juga iblis. Terus? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Maka bertanyalah Tuhan. Tuhan ditanya kepada siapa? Iblis ya. Terus? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Lalu
jawab iblis kepada Tuhan, Jawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Berarti Ayub ini istimewa sekali ya. Gitu, oke. Terus, Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, sebab tidak ada seorang pun di bumi ini yang, seperti Ayub ya. Terus, yang demikian saleh dan jujur, saleh dan jujur, yang takut akan Allah takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ada 4 perkara yang luar biasa dari Ayub. Terus, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub itu takut kepadamu? Ya Tuhan. Terus, Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia dan rumahnya, bukankah engkau yang memagari sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Terus, Tetapi ulurkanlah tanganmu tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya. jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ia pasti mengutuki engkau. Ya, terus, Maka firman Tuhan kepada iblis, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Hanya janganlah kau bunuh dia. Ya, terus, Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, di situ dikatakan datanglah anak-anak Tuhan, datanglah anak-anak Bapa Yahweh. Alkitab LAI menulis itu Allah, ya seperti itu. Walaupun sebenarnya LAI juga sudah menjelaskan di belakang ada tulisan Tuhan Guru Besar semua itu adalah Allah. Itu nama pengganti dari Allah Israel, namanya adalah Yahweh. Jadi seperti itu saudara, mereka datang menghadap Tuhan, Tuhan Guru Besar, berarti itu Bapa Yahweh, saudara. Ini ada satu sidang. Jadi saudara, pada waktu saudara datang kepada Tuhan itu sebenarnya saudara ada di dalam satu sidang yang disebut sidang ilahi atau sidang surgawi. Nah saudara, sarana untuk kita masuk dalam sidang surgawi itu adalah perjamuan suci, perjamuan kudus. Sebab ada satu dimensi, ya toh, di alam roh itu ya mungkin saja, ini tergantung dari kita, tergantung dari hidupmu dan hidupku. Kalau kau dekat dengan Tuhan, itu bisa langsung masuk dalam sidang ilahi. Tapi kalau tidak, engkau mesti harus ambil cawan perjanjian baru. Ya, ambil cawan, angkat cawan itu. Sebab firman Tuhan berkata, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kan sudah diajar kemarin toh. Jadi kita harus bawa. Bawa apa? Hidangan. Hidangan apa? Roti dan anggur curahan. Apa roti, anggur dan curahan apa? Itu adalah perjamuan. Itu adalah perjanjian baru, cawan perjanjian baru. Kita bawa. Kita bisa langsung, kalau kita lihat tabernakel itu, kita bisa langsung dari pintu gerbang, lewat mesbah korban bakaran, lewat pola pembasuhan, masuk ke pintu kemah. Ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, ada mesbah dupa. Kita langsung ke kain tabir atau pintu tirai yang sudah tidak ada. Tinggal masuk saja.
kita ada di dalam ruangan Maha Suci, kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, sidang ilahi ini memang diberikan. Ya, pengajaran ini sebenarnya sudah lama sekali. Sebelum ada pengajaran di lain-lain tempat, saya sudah tahu ini. Makanya saya selalu bawa, termasuk pencalonan bupati, pencalonan gubernur, ini saya terus terang saya bawa. Makanya saya bisa tahu persis, oh nanti bupati yang akan naik ini, gitu. Gubernur yang akan naik ini. Dan saudara, kita kemarin waktu saya juga berkata di pertemuan para pendeta, saya berkata bahwa Fakiri itu Raja Kores. Gitu. Tapi orang tidak bisa, kita orang Kristen harus pilih orang Kristen. Iya, tapi Tuhan bilang dia Raja Kores. Sudahlah, sampai dari Jayapura pun marahin saya juga. Tapi saya tetap bilang, Fakiri itu Raja Kores. Dan terakhir saya waktu ketemu di bioskop di rumahnya Yohanes Salu, saya juga katakan, Bapak itu Raja Kores. Bapak siap jadi raja. Dia muka langsung berubah. Itu karena apa? Karena saya ada dalam sidang ilahi. Sebenarnya kalau suruh pilih, saya tidak ada yang saya pilih. Dari dua ini, BTM dengan MTM ini tidak ada yang saya pilih. Kalau suruh pilih ya, tidak ada. Tetapi kan kita harus memilih salah satu. Gitu. Saya punya alasan masing-masing. Kenapa saya tidak mau pilih? Kalau kita mau cari orang yang sempurna itu tidak ada. Tetapi itulah yang terjadi. Dan waktu terakhir saya ngomong sama dia, hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong Bapak. Bapak tetap harus berdoa minta kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, dia senang sekali, mukanya langsung berubah sukacita. Saya bilang saya pernah jadi doa Bapak tatkala Bapak jadi Kapolda. Dia akan KKR di Biak sini, lalu KKR di Wamena, itu saya jadi tim doa. Nah, saudara, itu yang terjadi. Dan memang kemarin itu sebenarnya pemilihan itu draw. Kalau main sepak bola itu draw 1-1 atau 0-0. Tetapi karena satu hal, MTM ini menang. Saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara, masuk dalam sidang ilahi ini, memang di sini dibutuhkan keberanian dengan membawa cawan perjanjian baru. Nah, kita akan lihat, ya, dalam sidang surgawi ini. Tentu ada, pertama itu Tuhan, yaitu Bapak kita, Bapak Yahweh. Kemudian ada pembela kita, yaitu Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus itu sendiri. Kita lihat dalam Mazmur pasal 82 ayat yang pertama. Saudara, perhatikan. Kemudian Roma pasal 8 ayat 34. Di situ dikatakan Tuhan berdiri sebagai hakim di antara para Allah. Di sini Allah di sini huruf kecil. Allah ini adalah pengganti, yaitu saudara dan saya. Ini Elohim, tapi huruf kecil. Mengapa? Itu manusia, itu kita. Karena saudara dan saya diciptakan hampir sama seperti Elohim, hampir sama seperti Tuhan. Siapa Elohim itu yang huruf kecil? Siapa di situ di dalam Alkitab saya tulis Allah huruf kecil? Iya, kita, saudara dan saya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 8. Coba tolong baca. Ada bagus orang yang bisa baca.
8 ayat yang ke 5 dan 8. Ada yang tampil langsung dapat boleh. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau menindakkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oke, sampai di sini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau yaitu Bapa, ini huruf besar, telah membuatnya hampir sama seperti Elohim, hampir sama seperti Tuhan. Jadi saudara dan saya diciptakan segambar, serupa, sepeta, mirip, tapi saudara bukan Tuhan, tapi kawinnya Tuhan, saudara. Kawin itu berarti apa itu kawin itu? Tiruan. Ya, seperti itu. Jadi kita ini Allah huruf kecil. Ya, sehingga Tuhan itu mengingat kita dengan segala kemuliaan dan hormat. Kita dimahkotai, membuat kita ini berkuasa karena kita ini buatan tangan daripada Tuhan sendiri. Dan segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki kita. Musuh-musuh kita itu diletakkan di bawah kaki kita. Kemudian Roma 8 ayat 34, di situ dikatakan Tuhan itu, ini Tuhan Yesus sebagai hakim, sebagai pembela. Kalau yang ini tadi sebagai hakim, sebagai pembela yang duduk di sebelah kanan daripada Elohim atau Yahweh. Nah, jadi kita ini punya pembela, saudara, di dalam sidang ilahi. Ini sama seperti sidang di dunia ini. Ada hakim, ada pengacara, pembela, lalu ada penuntut dan lain sebagainya, jaksa. Katakanlah penuntutnya ini iblis, seperti itu. Nah, Mazmur 9 ayat yang ke-5 itu mengatakan Tuhan membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Jadi jangan saudara kira saudara itu tidak dibela, saudara itu dibela. Ya. Dibela sampai masa tuamu. Aku tetap dia sampai masa putih rambutmu. Aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau menyelamatkan kamu dan lain sebagainya. Saudara, tatkala kita berbuat dosa, Tuhan itu menggendong kita. Ya, kita ini digendong oleh Tuhan. Digendong. Sementara iblis di sana lutut. Itu amin. Dia berbuat dosa. Tuhan tidak langsung orang ini diserahkan ke iblis, tidak. Dia tetap gendong. Tuhan beri kesempatan untuk dia bertobat. Ini gugatan, tuntutan. Saudara tahu, Roh Kudus akan bekerja untuk menginsyafkan akan dosa. Roh Kudus akan bekerja membawa orang-orang ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, iblis tetap nuntut. Oh, dia sudah buat dosa, dia berzina, apa segala macam. Iblis bilang, iblis,
pergi, ambil bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa anak. Ada ayatnya semua, lengkap. Sebagai ganti, ambil Seba, ambil Mesir sebagai ganti nyawa anak. Dan Tuhan tetap memberi kesempatan untuk orang itu bertobat. Kalau memang waktunya dia untuk bertobat, dia tidak mau bertobat, maka kalau ini diserahkan kepada iblis, apa yang terjadi? Nah, saudara tahu kira-kira kasusnya Ayub ini apa kasusnya Ayub? Sehingga Tuhan berkata, dia ada dalam tanganmu, tapi jangan bunuh dia. Apa yang terjadi? Saudaraku, ada angin puting beliung, ada perampok mengambil semua hartanya, semua anaknya mati. Saudara, singkat ceritanya seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub berkata di dalam Ayub 3:25, apa yang kutakutkan itu yang menimpa. Karena setiap kali anak-anaknya berpesta pora. Kalau di Israel itu kalau pesta pora itu sudah biasa mereka dengan minum anggur. Mereka itu semua seperti itu. Jangan-jangan anak-anakku ini berdosa. Maka diambillah sejumlah korban untuk anak-anaknya, dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap kali anaknya selesai berbuat pesta, memang tidak diceritakan detail di situ, tetapi kita bisa membayangkan dengan pikiran kita ada kesalahan, sehingga Ayub itu punya celah. Sekalipun Ayub itu adalah saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Saudara, dalam sidang ilahi ini, apakah Ayub tidak dibela? Saudara lihat, Ayub itu dibela luar biasa. Ya. Kemudian Ayub pasal 5 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, tetapi aku mencari Elohim, dan kepada Elohim aku akan mengajukan perkaraku. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Jadi ini Ayub ini mencari Tuhan, mencari Bapa Yahweh, mengajukan perkara. Kalau engkau punya tubuh dan darah Yesus, menghadap Tuhan, itu bebas. Semua dakwaan, semua itu, saudara, yang dari iblis ini, dengan tubuh dan darah Yesus, saudara boleh menyampaikan perkara apa saja, seperti itu. Tetapi Tuhan di sini yang Ayub katakan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terduga. Begitu. Kemudian ini saudara harus saudara catat. Tuhan itu minta, Yesaya 43:26, ingatkanlah aku. Aku Elohim Yahweh, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau menjadi nyata benar. Jadi Bapa kita itu sebagai hakim, dan Yesus sebagai pembela kita itu harus diingatkan. Tatkala Hizkia diberitahu
Hizkia, Samuel datang, Hizkia kamu akan mati. Dia putar badan dan menghadap ke tembok. Dia menangis. Tuhan, ingat apa yang sudah aku lakukan. Aku sudah lakukan ini, Tuhan. Banyak sekali yang dilakukan Hizkia tuh. Dia yang membuat maklumat, membuat orang Israel harus baca firman, baca Taurat. Lalu Hizkia juga punya karunia raja, tetapi dia juga banyak punya karunia imam. Dia yang memimpin para pendeta, para imam-imam. Itu Hizkia. Sementara Samuel keluar, belum sampai pintu gerbang keluar, firman Tuhan datang. Samuel kembali beritahu Hizkia, aku berikan umur panjang. Berapa? Tambah 15 tahun. Luar biasa. Sudah ditetapkan mati, tetapi Tuhan mengubah. Amin. Dengan 15 tahun, ditambah 15 tahun. Ini kan hebat sekali, luar biasa sekali. Ya. Oke. Nah, ini contoh sekarang. Jadi kan contoh-contoh sudah saya berikan. Ini contoh yang ada dalam Alkitab. Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 3. Tolong dibaca. Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 3. Itu perikopnya adalah imam besar Yosua yang didakwa karena pakaiannya kotor. Gitu. Ya, tolong baca. Ayat 1 sampai 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Imam besar Yosua Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Iblis berdiri di sebelah kanannya Untuk mendakwa dia. untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis. Hai iblis, Tuhan Yang memilih Yerusalem. Tuhan yang memilih Yerusalem, Kiranya menghardik engkau. kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Bukankah dia ini puntung yang tertarik dalam api? Adapun Yosua mengenakan pakaiannya kotor. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, artinya najis, tercemar. Terus Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Oke, cukup sampai di situ. Saudara, karena pakaiannya kotor, tercemar, ini imam besar loh, saudara. Berarti ada dosa, ada dakwaan masuk daripada si iblis. Nah, Wahyu pasal 12 ayat 10 itu telah dilemparkannya ke bawah, yaitu pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka, yaitu kita, siang dan malam di hadapan Bapa kita. Jadi iblis ini memang tugasnya sebagai pendakwa. Belum tentu yang didakwakan ini menurut saya benar. Karena kalau saudara berbuat dosa, lalu saudara sudah minta ampun, jangan sampai iblis masih tetap mencatat, sehingga dakwaan tetap masuk. Atau dakwaan itu memang benar, tetapi Tuhan itu
memberi kesempatan untuk orang itu bertobat. Nah, posisi kita yang benar, posisi saudara dan saya ini sebagai anak-anak Elohim, diciptakan yang mirip sama seperti Yahweh, seperti Bapa kita itu. Serupa, segambar, sepeta. Saudara, posisi kita ini adalah pendakwa. Kita bukan sebagai terdakwa. Mengapa banyak orang Kristen itu ada dalam kekalahan, sementara rancangannya sudah jelas, jalannya sudah jelas, ketetapannya sudah jelas bahwa kita ini adalah pemenang. Jalan, rancangan, ketetapan, keputusan, SK-nya itu sudah jelas, kita menang. Tapi kenapa kita kalah? Kita memble karena kita didakwa terus. Kita tidak pernah mengambil posisi kita sebagai pendakwa. Nah, dengan cawan perjanjian baru, kita memperingati korban Kristus. Kita bersekutu dengan Dia. Kalau ada salah, cawan perjanjian baru itu perjamuan kudus. Dalam Alkitab tidak ada tulisannya perjamuan kudus, tidak ada. Ya, saya juga menyampaikan ini karena supaya saudara tahu. Saudara, kita bisa minta ampun dengan Tuhan, minta ampun kalau ada dosa itu. Dan hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga dihapuskan, kita diputihkan, kita dipulihkan. Dakwaan masuk, saudara bisa lagi. Dan kita mengambil alih posisi kita sebagai pendakwa. Iblis, kamu tidak punya hak atas anakku. Kamu tidak punya hak atas suamiku. Kamu tidak punya hak atas istriku. Itu saudara, kita sebagai pendakwa. Kau tidak punya hak atas kampung ini, karena aku pernah menjalani kampung ini dengan telapak kakiku, berkeliling, seperti yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua. Setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, kuserahkan kepadamu. Engkau duduki, rebut duduki, dan metrekan dengan darah anak domba. Kita metrekan. Dan kalau saudara tangan patok panji kepemilikan akan Bapa Yahweh, iblis sudah tidak punya tempat lagi di situ. Waktu saya pergi ke Numfor, ada satu daerah namanya Namber, ada hall di situ. Saudara yang pernah ke sana mungkin sudah tahu. Kami berdua, kami doa keliling. Saya berhenti, saya mulai melakukan tindakan profetik. Semua tanah di tempat itu tidak bisa ditanami. Tanah itu tandus. Ditanam pohon singkong pun tidak bisa. Lalu kami datang memperdamaikan tanah itu. Dengan masuk sidang ilahi, kami angkat cawan, lalu kami katakan, kami minta kepada Bapa Yahweh untuk tanah ini diperdamaikan. Kenapa tanah itu diperdamaikan? Karena banyaknya pembunuhan, banyaknya pembantaian di tempat itu. Darah orang yang dibantai yang begitu banyak itu yang membuat tanah terkutuk, yang membuat tanah tercemar, yang membuat tanah itu najis. Saudara,
Begitu kami perdamaikan, ada marga-marga di situ yang disebut yang pernah melakukan pertikaian. Lalu karena waktu itu tidak ada orang, sama sekali tidak ada orang. Tapi waktu kami berdoa melakukan tindakan nubuatan, tindakan profetik ini, saudara, saya sudah tidak tahu lagi, kan akan turun ke bawah. Di atas orang begitu banyak, lebih dari 10 orang. Begitu kami selesai tindakan profetik, memperdamaikan, mencabut semua kutuk-kutukan darah, tidak ada lagi tandus, tidak ada lagi kecemaran, tidak ada lagi kenajisan. Semua sudah dibayar oleh darah Yesus. Saya katakan amin. Itu mulai kambing, burung semua berteriak. Lalu orang semua itu tepuk tangan yang ramai sekali, tepuk tangan mereka. Itu membuktikan bahwa deklarasi kita itu tembus dan naik ke surga. Amin. Dan setelah itu, tanah yang tandus ini menjadi tidak tandus lagi. Kita meteraikan dengan darah anak domba, kita keliling. Di Numport itu ada ular yang berbahaya. Ular itu bisa loncat seperti itu. Nah waktu itu Numport itu mau dibelah jadi 2 dengan jalan di tengah-tengah. Tapi karena sudah malam, kami doa dan Tuhan tidak izinkan kita masuk. Waktu itu kami dengar kalau tempat dibongkar, besok kembali seperti semula. Dibongkar, besok kembali seperti semula. Tapi kami tidak masuk karena waktu kami sudah habis. Waktu itu kami pulang. Karena waktu kami mau masuk itu sudah sekitar jam 6 sore, tidak diizinkan masuk dari. Nah ini contoh saja, ya. Jadi mengapa kita kalah? Karena kita itu menjadi terdakwa. Padahal ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa memutar balikkan keadaan. Kalau saudara takut, saudara bisa berkata, aku tidak takut. Karena firman Tuhan berkata, janganlah takut, aku tidak takut. Janganlah bimbang, aku tidak bimbang, aku tidak ragu-ragu. Sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan yang akan menguatkan aku, meneguhkan aku, memampukan aku. Aku tidak takut. Tuhan juga yang akan menjadi penolongku. Siapakah yang akan dapat melawan aku? Tidak ada. Karena Tuhan yang menyertai dan yang akan menolong aku. Tuhan memegang tangan kananku dan membawa aku kepada kemenangan. Kemenangan itu adalah jaminan daripada Tuhan. Saudara, itu kita sebagai pendakwa. Tapi kalau saudara bilang, aduh susah ya, aduh tong sakit terus ini begini, aduh kenapa saya tidak sembuh-sembuh ya, itu saudara jadi terdakwa. Saudara harus counter itu lawan, karena saudara juga diberi kuasa untuk memutarbalikkan keadaan. Tuhan Yesus berkata, aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, iblis punya kerja adalah sebagai terdakwa. Jadi siang dan malam dia akan menuntut saudara, akan mendakwa saudara, dan akan menggugat saudara. Sebab iblis itu adalah musuh kita. Nah sekarang gini, Yakobus 4 ayat 12, ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Tuhan Yesus Masias, yang berkuasa untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk membinasakan.
Tuhan Yesus sebagai hakim atas dunia orang mati dan orang hidup. Dia berkuasa penuh atas surga dan neraka ini. Begitu, saudara. Nah, Yesaya 43 ayat 26 ini tadi kita mengingatkan. Jadi Bapa kita di surga itu minta kita diingatkan. Waktu Hizkia berkata, Tuhan, aku sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan. Secara manusia pun itu sebenarnya mustahil, tapi aku melakukannya karena aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku masih belum mau mati. Kalau boleh Tuhan berikan umur panjang. Itu doa papi saya juga. Papi saya itu kemarin meninggal tuh umur 82 tahun. Saya waktu di Kalimantan 86 saya pulang. Papi saya sudah sakit paru-paru. Dan paru-parunya tinggal satu, yang satu sudah mati. Tetapi papi ini kalau doa selalu bilang, Tuhan, kasihanilah aku, berikan aku umur panjang. Aku masih mau lihat anak-anakku. Mereka punya anak, mereka punya cucu. Habis saya itu menangis saudara waktu saya dengar papi berdoa seperti itu. Kenapa? Karena saya belum menikah. Saya sendiri yang belum menikah. Papi, adik saya sudah menikah. Adik saya yang satu lagi sudah menikah. Saya sendiri yang belum menikah. Saya baru menikah di tahun 1995. Papi hanya bilang seperti itu. Dan papi diberi umur panjang. Waktu dia jatuh, hidungnya menghantam aspal, hidungnya ini patah. 5 dokter bilang sudah angkat tangan. Tapi dia bilang dengan Tuhan, Tuhan, kasih saya kesempatan 1 tahun saja. Itu doa luar biasa. Hari itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang Kau mau memberikan papi umur panjang, beri kesempatan seperti doanya dia minta 1 tahun. Hari ini juga Tuhan, aku minta supaya hidupnya yang patah ini Tuhan kembalikan seperti semula. Saya minta, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang patah ini kembali seperti semula. Itu saudara itu diisap dengan vakum, darahnya ditaruh di ember. Karena hidup patah ini kan masuk ke dalam tenggorokan, diisap terus. Begitu. Besoknya itu wajahnya langsung segar. Hidungnya mancung seperti semula. Hidungnya mancung bagi saya. Saudara. Lalu dia bilang, setelah dijalani, dia bilang sama mami saya begini, kamu tak kasih tahu ya, sebentar lagi Tuhan jemput saya. Dia ngomong, sebentar lagi Tuhan jemput saya. Itu yang terjadi. Lalu sama anak-anaknya, kalau kamu nanti papi sakit, kalau papi sakit, jangan kamu bawa ke dokter ya, karena itu waktunya saya pulang. Waktunya saya pulang. Karena adik saya, Anandi, yang lain itu, mereka juga cukup berada. Begitu dia sakit, saya ditelepon, bagaimana? Saya bilang, bawa aja ke rumah sakit. Dia sudah tidak sadar dalam perjalanan ke rumah sakit itu, saudara. Saya sudah berdoa. Dan
Saya kasih tahu mereka, sepertinya Tuhan ini panggil Papi pulang. Papi waktu tidak sadar, dia bangun. Saya ada di mana? Papi ada di ambulan mau dibawa ke rumah sakit. Dia bilang jangan. Terus Papi mau pulang. Semua menyanyi. Adik saya ini semua menyanyi. Menyanyi semua. Menyanyi. Dan Papi tiba-tiba dipanggil pulang. Lo masuk rumah sakit, sudah dipanggil pulang. Saudara, kematian bagi orang yang dicintai itu indah sekali. Dia hanya mendoakan anak-anaknya dalam kesakitan, dalam penderitaan, penyakit, hanya mendoakan anak-anak. Jadi kemukakan segala sesuatu. Sampaikan supaya engkau menjadi nyata benar. Nah, sekarang ini persoalannya apa yang engkau hadapi? Kuasa memutarbalikkan keadaan, itu yang akan terjadi. Kalau ini saya ambil contoh adalah Yesaya 42, 21 sampai 22. Yesaya 42, 21 sampai 22. Ini berbicara tentang bangsa yang dijarah, bangsa yang dirampok. Dan kita harus mengatakan, lepaskan dan kembalikanlah. Saudara, ini yang terjadi di Papua. Namun mereka satu bangsa yang dicuri dan dijarah, dirampok habis-habisan. Tetapi di sini berkata, Tuhan berkata, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberikan pengajarannya yang besar dan mulia. Kepada siapa? Kepada satu bangsa. Namun satu bangsa yang dijarah, dirampok, mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Geronggang-geronggang itu gua-gua. Geronggang-geronggang itu rumah-rumah penjara. Dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang berkata lepaskan atau melepaskan. Mereka menjadi rapasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Nah, tugas saudara, semua yang dicuri, yang dirampok oleh iblis atas tanah ini, karena kemarin firman-Nya kurus kering dan merana aku. Karena penggarong itu datang di tanah ini, menggarong tanah Papua. Ini very kolosus, saudara. Khotbah yang nyerempet bahaya. Saudara, saya pernah diujian. Saya bilang, kamu demo begitu, mohon maaf ya, untuk apa? Kamu bakar mobil, bakar rumah. Saya bilang demo itu demo di Freeport sana. Minta rumah sakit yang terbaik untuk orang Papua gratis. Minta supaya orang Papua sekolah, orang Papua jadi orang-orang yang hebat. Itu baru benar, demo. Mereka kayak kaget-kaget begitu. Karena tidak ada tuh. Tidak ada rumah sakit yang bagus dibangun, tidak ada. Tidak ada sekolah yang baik untuk orang Papua, tidak ada. Sampai hari ini. Sementara kekayaan alam Papua ini bukan tambang emas saja, tapi uranium, plutonium, gler itu diambil. Dan masyarakat Papua tetap miskin. Karena dikatakan kurus kering dan merana aku. Kemarin kan firman-Nya begitu toh. Nah, saudara, tugas kita mendoakan, memutarbalikkan keadaan. Pada waktu Esther mendengar bahwa orang Yahudi akan dibinasakan semua, dia langsung tulis surat kepada Mordekai, diberitahu, aku akan doa dan puasa, kamu juga harus doa dan puasa. Kuasa memutarbalikkan keadaan. Haman yang merancangkan memusnahkan bangsa Israel, bukan Papua ya.
dia akhirnya digantung dengan seluruh keluarga. Ini Purim, saudara. Purim baru berapa hari yang lalu. Dan waktu Purim itu tanggal 3 Maret itu ada gerhana bulan. Ini tanda yang tidak baik. Betul-betul tanda yang tidak baik. Kita tidak tahu berapa bulan ke depan ini akan ada apa, kita tidak tahu. Makanya SOE ini dibuat supaya saudara tetap tegak berdiri, supaya saudara kuat menghadapi semua bencana, krisis tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Wempi, supaya kita kuat dan mukjizat itu tetap terjadi. Percaya dengan iman. Lalu dikatakan di sini Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Apakah dapat direbut kembali apa yang sudah dicuri oleh musuh, oleh iblis? Yesaya 49 ayat 24-25. Di sini dikatakan tawanan pahlawan pun orang-orang gagah itu dapat direbut kembali. Artinya bisa. Tetapi siapa yang mau mengatakan lepaskan? Siapa yang mau mengatakan kembalikan apa yang sudah kau curi, apa yang sudah kau jarah? Itu siapa? Apakah kita mau mengatakan itu? Yang kau curi dari anakku, yang kau curi dari suamiku, yang kau curi dari keluargaku, kembalikan. Yang kau curi dari tanah Papua, kembalikan. Siapa yang berani berkata? Siapa yang mau berdiri dan berkata demikian? Ini persoalan. Dapatkah direbut kembali jarahan para pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang-orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan para pahlawan pun dapat direbut kembali. Jarahan orang-orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri, Tuhan, yang akan melawan orang-orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Ini Tuhan yang bilang. Tugas kita hanya berkata, lepaskan. Hanya berkata, kembalikan. Saudara, ini benar. Kalau kau berani berkata, tidak lama kemuliaan Tuhan itu terjadi atas Papua. Kita rindu tanah Papua ini diberkati. Kita rindu orang-orang Papua ini sejahtera. Kita rindu orang Papua ini mengalami kemakmuran. Saudara, walaupun Presiden Prabowo itu ditentang, ini saya bukan bicara politiknya, tetapi dari sudut pandang pemikiran saya. Presiden Prabowo kerjasama dengan Amerika. Saya mau kasih tahu, saudara, kalau itu pilihan yang terbaik. Kalau seandainya tidak, kalau kita perang lawan Amerika, kita bisa menang. Tanya, lalu kau jawab sendiri dalam hatimu. Kita tidak bisa menang. Seolah-olah Prabowo mendukung Amerika melawan Iran. Itu menurut orang-orang itu, sehingga orang-orang ini mau demo setelah hari raya ini ada orang-orang yang mau demo besar-besaran. Kita berdoa supaya demo itu tidak terjadi. Sudah krisis makan susah, barang mahal, demo lagi, bakar sana bakar sini. Akhirnya apa? Nanti tambah tidak terkendali, tambah susah. Nah ini ya 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri? Pencuri itu adalah musuh kita, iblis.
atau orang-orang yang dirasuk oleh iblis itu yang mencuri dan menggarong Papua ini. Apa saja yang dapat dicuri? Dia curi atas tanah, dia curi atas keluarga, anak-anakmu. Targetnya adalah supaya engkau mati rohani, tetapi juga mati secara jasmani. Iblis itu pembunuh dari sejak semula. Makanya kalau ada orang-orang yang mencuri, sebenarnya orang itu iblis, karena karakternya itu ada pada orang itu. Karakter iblis itu ada pada orang itu. Sebenarnya manusia itu adalah manusia sejenis iblis. Saudara, ini benar. Dia manusia, tetapi karakternya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Untuk merebut dan merampas kembali. Tadi itu tentang iblis pembunuh itu Yohanes 8 ayat 44. Untuk merebut dan merampas kembali berkat-berkat yang dicuri musuh. Saudara harus angkat cawan. Perjanjian baru. Minta kepada Bapa. Sebab kalau saudara angkat cawan perjanjian baru, saudara masuk dalam sidang ilahi itu mulus. Dari pintu gerbang langsung jalan masuk ke pintu kemah, langsung ke ruangan mahasuci. Engkau menghadap Tuhan. Saudara, lalu dudukkan iblis itu sebagai terdakwa. Hari ini aku dudukkan engkau iblis sebagai terdakwa. Kita sebagai pendakwa, mengapa angkat cawan? Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hidangan itu disediakan di hadapan lawan kita. Ulangan 16 ayat 16b. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan beri kesempatan iblis untuk mendakwa kita. Halo? Wah, ini kelihatan tegang semua ini. Buat saudara mungkin ini sesuatu yang baru. Tapi ini saudara, tingkat peperangan yang sangat tinggi. Karena ini penuh dengan otoritas dan kuasa dari surga. Ini tingkat peperangan yang sangat strategis. Tidak semua pendeta itu tahu. Tolong Imam ambil cawan cup saja dengan hostia yang kita beli kemarin. Berapa orang di sini? Ada 50 lagi. Kita ambil cawan. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menteror saudara, untuk mendakwa saudara. Amin. Nah ini saudara, ini model manusia yang punya karakter iblis ini. Saudara lihat di gambar ini. Bagaimana kalau pencuri itu tertangkap? Ayatnya dalam Amsal 6 ayat 31, 30 dan 31. Ini dalam perjanjian lama. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri? Untuk memuaskan nafsunya karena ia lapar. Oh ini kuncinya, minta maaf. Karena ia lapar untuk memuaskan nafsunya.
Kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Di dalam perjanjian lama, kalau seorang pencuri itu mencuri dan tertangkap, bagaimana dengan perjanjian baru? Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan atau orang miskin. Jadi dalam perjanjian lama ini, pencuri itu harus bekerja, dapat sebagian hartanya harus diberikan kepada orang yang miskin. Banyak pencuri di akhir zaman ini, termasuk saudara TW, saya tidak mau sebutkan nama orangnya, namanya TW, konglomerat terkenal di Indonesia. Dia punya mobil bom dan berapa ribu dalam setiap hari dia membagikan makanan gratis. Karena kalau saya sebut namanya nanti saya bisa dibunuh. Sekalipun dia di bandar kasino, mungkin bekerja ala mafia, Tuhan tetap memberkati. Karena apa yang ditabur dia kan akan tuai. Pertanyaannya adalah, adakah di tempat ini orang yang suka mencuri? Kalau engkau masih tetap suka mencuri, sebenarnya iblis ada dalam dirimu. Karena itu adalah karakter iblis. Jadi engkau boleh jadi manusia, tapi manusia sejenis iblis. Ini firman sangat keras sekali. Ya, karena kita ini berdoa, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh. Tidak boleh hutang, tidak bayar juga tidak boleh. Apa yang menjadi hak Tuhan kita kembalikan. Kalau saudara harus bayar per bulan, bayarlah per bulan. Saya ini berusaha selalu membayar per bulan. Ke BPP saya juga bayar per bulan. Memang sebagian saya masukkan ke gereja. Kenapa? BPP saya bayar. Sebenarnya BPP itu kan 10% dari penghasilan gereja itu. Maksudnya penghasilan semua dari 10% yang disetor ke BPP itu 10%-nya diambil. Kalau setorannya cuma 300 ke BPT, berarti 30.000 itu ke BPP. Tapi saya tidak pernah setor ke BPP 30.000. Saya setor 300.000 setiap bulan. Saudara, jangan. Karena apa? Sudah habis ya, puji Tuhan. Jadi saudara, ini ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau menjadi yang benar. Saya tadi lupa sekali, harusnya kita ambil cawan hari ini. Besok kita tidak bisa ambil cawan lagi karena sesi inilah perjamuan kudus harus dinaikkan. Jadi dalam sidang ini perkara Tuhan bawa
istrimu, suamimu, kesulitan ekonomi, semua Tuhan Allah. Dalam sidang ilahi, secara umum kita akan berdoa untuk Papua. Yuk kita naikkan kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti.